Siap, persiapan. Medan tembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salaman, sahabat dalam beriman yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Salaman Cikarang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta komen di video kita kali ini. Sahabat dalam beriman, seperti yang sahabat lihat pada video kita kali ini, kami akan memperkenalkan kepada sahabat tentang olahraga memanah. Olahraga sunnah ini banyak sekali manfaatnya, mempunyai banyak keutamaan, dan juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia beberapa tahun terakhir olahraga sunnah memanah ini mulai menjadi tren di kalangan umat Islam Indonesia, karena kesadaran orang-orang Islam di Indonesia tentang pentingnya mempelajari olahraga memanah ini. Salah satu komunitas yang tidak asing di telinga para sahabat dalam beriman adalah komunitas KPK, komunitas panahan klasik yang berada di Purwakarta. KPK atau komunitas panahan klasik yang didirikan oleh Pak Daryatno beserta sahabat-sahabatnya ini sudah tidak asing lagi di telinga para sahabat dalam beriman di Purwakarta dan sekitarnya. KPK ini sering mengadakan latihan baik secara intern komunitas KPK atau memberikan pelatihan kepada komunitas-komunitas yang lain. Dan komunitas KPK asuhan dari Pak Daryatno ini berada di bawah naungan Vespati Indonesia, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia, wilayah Jawa Barat. Sehingga latihan gabungan pun sering mereka lakukan. Mantap. Yes. Ini tambahan pertama 16 meter. Ini ada Kang Yanto nih dari Panorama nih, pendatang baru di dunia perpanahan ini. Ada Tommy Archery. Set. Sahabat dalam beriman, ini adalah latihan gabungan KPK bersama komunitas-komunitas panahan lain dan juga bersama Vespati. Sahabat dalam beriman, bagaimana? Seru kan olahraga yang satu ini? Lalu bagaimana dengan keutamaan-keutamaan dari olahraga panahan ini dari segi sunnah? Mari kita simak bersama. Memanah. Ustaz Somad, gimana kalau saya belikan busur untuk anak saya Pak Ustaz? Mantap.
Di antara kelebihan Islam adalah kita diperintahkan untuk berolahraga, memiliki keterampilan-keterampilan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Selalulah punya persiapan dari diri-diri kalian semua keterampilan, termasuk menunggangi kuda untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Juga Nabi SAW hampir setiap hari selalu mengajak para sahabat untuk memanah, melempar tombak, untuk menunggangi kuda. Bahkan beliau bersabda, ajarkan anak kalian untuk menunggangi kuda dan suruh atau perintahkan kuda itu berlari dan suruh anak kalian untuk loncat ke atasnya. Juga Nabi SAW mengatakan, memanahlah dan melempar tombaklah, karena sebenarnya keterampilan ada di situ. Dan banyak sekali sahabat-sahabat akhirnya mendalami keterampilan ini, dan tentu ini tidak akan ketinggalan zaman karena setiap muslim harus mempelajarinya sampai menjelang hari kiamat nantinya. Karena ini tetap akan dibutuhkan, dan ketelitian, kejelian, dan juga keterampilan justru dinilai daripada memanah, melempar tombak. Dan juga ada hadis Nabi yang lain menjelaskan masalah, dan ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semua ini tentu keterampilan-keterampilan yang sangat baik untuk dikuasai oleh setiap muslim. Maka tentu kami pribadi mengajak seluruh muslimin, anak-anak muda Islam untuk mempelajarinya dengan niat bahwasanya ini adalah perintah Nabi SAW dan bukan untuk disalahgunakan tentunya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya Allah memerintahkan di dalam surat Al-Anfal, dan perintah ini hukumnya adalah wajib. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Quwwah itu adalah memanah yang tangkas, yang handal, yang tepat dan jitu. Ribatil khail adalah kuda-kuda yang terlatih, dan kita yang melatihnya dan kita terlatih di atasnya. Dua hal ini ketika Allah perintahkan, maka Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ketika ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis dan dalil itu isinya perintah, maka hukumnya adalah wajib. Wajib berarti meninggalkannya berdosa, mengerjakannya berpahala besar. Maka dengan ini para pemanah dan para penunggang kuda, pastikan dirimu tetap eksis dan jangan bosan. Jangan pernah berhenti, bahkan ajarkan ilmu ini. Di samping latih diri minimal 1 kali dalam 1 minggu. Latih terus. Keahlian kita memanah pertajam terus dan percepat. Dan akhirnya memanah di atas kuda. Akhir zaman adalah masa depan kita bersama. Teknologi sebentar lagi akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk mempertahankan diri dan untuk mencari rezeki kecuali orang yang tangkas memanah dan hebat dalam berkuda serta memanah di atas kuda. Saudara seimanku, semarakkanlah sunnah Rasulullah SAW ini dan jadikan dia bagian daripada kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Wahai para kesatria dakwah, wahai para kesatria akhir zaman, wahai para calon-calon tentara Imam Mahdi, bangkitlah bersama-sama dan semarakkan sunnah ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Ingat Uqbah bin Amir, dalam usia sepuh, dalam usia yang sangat tua dan renta, beliau tetap mengasah kemampuan memanahnya. Ingat Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para ahli hadis, beliau pun dalam usia lebih 70 tahun tetap mengasah kemampuannya dalam memanah dan melemparkan lembing-lembing. Dan ketika Imam Syafi'i ditanya tentang kemampuan memanahnya, dia mengatakan ini perintah Allah yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya memanah ini bukan berkaitan dengan hobi ya. Tapi seorang tadi ia diperintahkan sama Rasulullah SAW, kita belajar ini sebagai sebuah syariat kita. Bismillah. Sahabat dalam beriman, begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari olahraga memanah ini. Di antaranya adalah, sesungguhnya Allah akan memasukkan 3 orang ke dalam jannah karena 1 anak panah. Orang yang membuatnya dengan tujuan baik, orang yang melemparkannya, dan orang yang menyiapkannya. Hendaklah kalian memanah dan berkuda, sedangkan memanah lebih aku sukai daripada berkuda. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain dikatakan, larangan meninggalkan latihan panah. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ia mengatakan, barang siapa telah mengetahui tentang memanah kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku atau telah bermaksiat. Hadis riwayat Muslim. Ini kompetisi
3 shot. Nah, ini Indra Al-Fatih dengan Tommy bin Abi Waqqas sama Iswan bin Awam. Yes. Terus Tom, terus, gak apa-apa. Nah, coba kita lihat ya hasilnya ya. Ayo, siapa yang kuning? Rambahan pertama. Wih, kuning bro. Kuning, merah. Kuning cetak karena mau terus. Merah 2 nih. Mantap lah. 8 15. Juaranya yang kuning. Sahabat dalam beriman, marilah kita bersama-sama untuk menghidupkan sunnah memanah, olahraga yang penuh berkah, penuh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah teman seperjalanan untuk sama-sama belajar. Tetap semangat lakukan kebaikan, lakukan perbaikan, dan semoga selalu istiqomah.